Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Refleksi kasus kekhilafan Gus Miftah antara meminta maaf dan memberi maaf. Refleksi kasus kekhilafan Gus Miftah antara meminta maaf dan memberi maaf. Kesalahan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Dalam perjalanan kita sebagai makhluk sosial, kata atau tindakan kita mungkin melukai hati orang lain, baik sengaja maupun tidak. Islam mengajarkan agar kita selalu siap meminta maaf atas kesalahan dan memberi maaf kepada yang bersalah. Perbuatan ini tidak hanya menunjukkan kemuliaan akhlak, tetapi juga membuka pintu keberkahan dan kasih sayang Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Qs. An-Nur 22. Di sini ditegaskan bahwa memberi maaf adalah cermin dari keinginan kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Dulu, saat Abu Bakar berjanji menghentikan bantuannya kepada seorang kerabat yang menyebarkan fitnah tentang Aisyah, justru Allah menegur agar beliau tetap berlapang dada dan memaafkan. Lebih dari itu, ketika peristiwa Fatu Makkah, Rasulullah memastikan tidak akan ada kebencian di hati kaum mukmin. Orang-orang yang dulu memusuhinya, tidak akan dibalas dan sudah dimaafkan, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Jiwa besar Rasulullah ini menyentuh banyak hati kaum kafir, yang akhirnya tergerak untuk memeluk Islam. Demikianlah Rasulullah diutus bukan untuk melaknat siapapun, tetapi sebagai sosok yang komitmen dalam menyebarkan kasih sayang. Memaafkan tidak hanya mendamaikan hati, tetapi juga mengangkat derajat di sisi Allah. Terkait hal ini, Rasulullah bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan hati, tawadu, karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hari Muslim, sikap rendah hati dalam meminta maaf adalah tanda kedewasaan dan kesadaran akan tanggung jawab. Dalam Islam, tindakan ini dipandang mulia karena menunjukkan kematangan jiwa dan keinginan untuk memperbaiki diri. Kasus mubalik kondang, Gus Miftah, yang baru-baru ini menjadi perhatian publik adalah contoh nyata yang relevan. Beliau disorot karena pernyataannya yang dianggap merendahkan penjual es teh. Hal ini tidak lain disebabkan posisi beliau sebagai seorang mubalik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat umum, sekaligus sebagai utusan khusus Presiden dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika menyadari kesalahan tersebut, Gus Miftah secara terbuka telah meminta maaf dengan tulus. Meski masih ada yang menilai cara meminta maafnya tidak elok, sebab terkesan merasa superior. Tapi pada faktanya, Bapak penjual es teh juga telah memaafkan, bahkan ada rasa gembira karena disambangi langsung ke rumahnya dan diundang pula ke rumah Gus Miftah. Ini adalah bentuk keteladanan yang berlandaskan Islam dalam menghadapi kesalahan. Namun, yang memprihatinkan justru adalah reaksi sebagian netizen yang terus melontarkan hujatan, seolah-olah bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas Gus Miftah, alih-alih mendorong kebaikan. Selain itu, tidak sedikit influencer yang tampaknya memanfaatkan momentum keviralan kasus tersebut untuk mendapatkan exposure atau atensi netizen, yang ujung-ujungnya juga meraup keuntungan dari hal itu. Namun demikian, kepedulian yang ditampakkan untuk membantu tetap patut diapresiasi. Asalkan, hal itu dilakukan dengan niat yang tulus, bukan sekadar karena viral saja. Jika yang disorot dan diinginkan oleh para netizen, Gus Miftah harus diberhentikan dari jabatan utusan khusus Presiden, nyatanya beliau justru dengan lapang dada mengundurkan diri tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahkan sikap ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak banyak orang yang bersikap demikian. Gus Miftah dianggap telah bersikap satria, sebab berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Ada sejumlah pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa ini.
bahwa meminta maaf adalah tindakan mulia yang menunjukkan keberanian dan ketulusan hati. Sementara memberi maaf orang lain adalah wujud kebesaran jiwa yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Selain itu, sebagai seorang mukmin yang menjadi bagian dari masyarakat yang hidup di era digital, kita juga harus menjaga lisan dan tulisan kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hari, Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat untuk selalu mengedepankan kebaikan dalam menyikapi kesalahan, baik sebagai pihak yang bersalah maupun yang disakiti. Dengan demikian, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mendapatkan ridho Allah. Amin.